Jangan lupa like dan subscribe. Heriani Haris 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Heriani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam hal cerpen. Tujuan pembelajaran Melalui pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian cerpen dengan tepat. Yang kedua, menuliskan unsur-unsur pembangun karya sastra cerpen dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra cerpen dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Bahwa pengertian cerpen menurut H.B. Yasin, cerpen adalah cerita singkat yang harus memiliki perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Sedangkan menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus pada satu titik kejadian. Nah, dari pendapat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa cerpen adalah salah satu bentuk prosa yang bersifat fiktif yang diceritakan dengan satu titik kisah atau satu peristiwa. Saya ulangi kembali bahwa cerpen adalah salah satu bentuk prosa yang bersifat fiktif yang menceritakan satu peristiwa atau satu titik kisah. Anak-anakku yang saya banggakan, kita beralih ke unsur-unsur pembangun karya sastra cerpen. Ada beberapa yang kita dapat ketahui. Yang pertama, unsur pembangun dari dalam atau unsur intrinsik. Pertama, tokoh. Yang kedua, penokohan. Yang ketiga, latar. Yang keempat, alur. Yang kelima, sudut pandang pengarang. Yang keenam, tema. Yang ketujuh, amanat. Dan kedelapan, gaya bahasa. Jadi ada delapan unsur intrinsik yang akan dibahas pada kesempatan ini. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai. Kita lanjut. Tokoh atau pelaku atau pemain. Ada protagonis sebagai tokoh utama, antagonis lawan tokoh utama, dan figuran pemeran pembantu. Sedangkan yang dimaksud dengan penokohan adalah karakteristik, ciri khas, atau sifat-sifat pemain atau tokoh dalam cerita. Contoh, tokoh petani seorang lelaki tua kurus suka merokok, sedangkan tokoh ibu tiri seorang ibu yang buruk, pemarah, dan suka memaksakan kehendak. Lanjut, latar. Latar terbagi 3, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Dapat dilihat contoh latar waktu pagi, siang, malam. Kemudian latar tempat di rumah, di sekolah, di sawah, di hutan. Kemudian latar suasana menyedihkan, mengharukan, mengerikan, dan membahagiakan. Lanjut, unsur alur. Alur adalah jalinan peristiwa yang membentuk cerita. Alur maju misalnya alur yang bercerita
dari dulu sampai sekarang atau dari sekarang ke masa depan. Alur mundur misalnya tahun ini bercerita mundur ke tahun yang lalu atau hari ini untuk kemarin. Campuran, kadang mundur kadang maju, artinya mungkin bercerita hari ini diceritakan lagi kemarin atau maju lagi menceritakan yang akan datang. Beralih ke tahap alur. Pertama, pengenalan tokoh, karakter dan latar. Yang kedua, munculnya masalah. Yang ketiga, klimaks atau puncak masalah. Keempat, peleraian atau solusi, dan terakhir ending atau akhir atau penyelesaian. Lanjut sudut pandang pengarang. Terbagi atas 3, pengarang sebagai tokoh utama atau akuan. Yang kedua, pengarang sebagai tokoh di dalam cerita tetapi sebagai figuran atau pemeran pembantu. Dan terakhir, pengarang sebagai pencerita terbatas. Artinya pengarang di sini tidak terlibat dalam cerita, biasanya menggunakan kata dia, ia, mereka. Silakan anak-anakku mengamati contoh yang diberikan. Lanjut unsur amanat. Amanat atau pesan atau harapan pengarang kepada pembaca dalam tulisannya atau dalam ceritanya. Biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, jangan, janganlah, atau menggunakan partikel lah. Kemudian anak-anakku bisa mengamati contoh berikut. Kemudian kita lanjut ke unsur tema. Tema atau topik atau pokok pembicaraan dalam cerita. Mulai awal cerita sampai akhir cerita membahas tentang suatu masalah tertentu. Contoh cerpen yang berjudul Gempa dengan tema musibah gempa bumi di Pandeglang. Lanjut gaya bahasa. Gaya bahasa terbagi 2, maksudnya bagaimana pengarang bercerita menggunakan gaya bahasa yang ada. Kemudian bagaimana pengarang bercerita sehingga pembaca tertarik untuk membaca berulang-ulang. Kita beralih mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen. Dalam hal ini unsur intrinsik. Nah, perhatikan kembali. Ada 8 unsur yang kita akan bahas di dalam teks cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Anak-anakku, apa yang disampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.